Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Keradenan semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak Ibu Guru yang berharga untuk menghadiri penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya, Andi Luciana Sari, CGP Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Keradenan. Di sini nantinya saya akan berbagi tentang pemahaman yang saya peroleh tentang modul 1 dari mulai 1.1 sampai 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan apa saja yang terkandung dalam budaya positif, itu nanti yang akan saya sampaikan pada pertemuan pagi kali ini. Ya, sebelum kita mulai penyebaran, saya ingin berbagi sebuah video kepada Bapak Ibu. Silakan disimak videonya. Kisah rantai gajah. Gajah liar di hutan bisa mencari makanannya sendiri. Lalu, kemudian ada seorang pawang gajah yang mau menaklukkan gajah liar tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah menaklukkan atau menjinakkan gajah liar tersebut? Sang pawang kemudian menembak gajah itu dengan obat bius hingga ia tertidur. Kemudian dirantailah gajah itu. Setelah sadar, gajah tersebut pasti berontak. Tapi apa daya, dia tak bisa lepas dari rantai gajah. Kemudian gajah tersebut pun lapar. Dia berontak lagi, lalu tiba-tiba sang pawang datang dengan membawa banyak makanan. Dan terus dilakukan seperti itu hingga gajah berpikir dan merasa, ngapain juga saya susah-susah berontak? Toh makanan juga nanti datang sendiri, dikasih oleh sang pawang gajah tersebut. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gajah liar itu tidak lagi menjadi gajah yang liar, dan ia nyaman di zona nyamannya. Gajah liar tersebut kehilangan kemampuannya untuk mencari makan sendiri. Bahkan ketika ia tidak dirantai pun, ia menjadi gajah yang takluk kepada sang pawang. Itulah dia kisah rantai gajah. Kira-kira apa kesimpulanmu? Tulis di kolom komentar di bawah dan hubungkan dengan kehidupanmu sehari-hari. Baik Bapak Ibu. Ya, tadi sudah kita simak tentang video singkat tentang gajah yang dirantai kakinya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut, Bapak Ibu? Ya, kalau menurut hemat saya, menurut apa yang saya simpulkan, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seiring dengan perubahan kurikulum menuju kurikulum merdeka, ada perubahan dalam paradigma pembelajaran kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern PP atau membuat media ajar seperti itu. Nah, zona nyaman ini tidak apa-apa kalau menurut saya, karena ini memang kan kita dimiliki oleh lulusan kita. Jadi kita ini selama 3 tahun mereka belajar di sini, kita diminta untuk menanamkan karakter-karakter ini sehingga lulusannya nanti memiliki karakter seperti ini. Dan kemudian ada juga konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kita mungkin sudah sering mendengar dan mungkin juga banyak murid yang kita ajar saat ini itu tentunya berbeda dengan murid yang kita ajar 10 tahun yang lalu. Perkembangannya, kemudian ini sebenarnya lakukan seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, ini yang paling dasar, bertahan hidup. Itu berisi membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
Ini juga salah satu motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lanjut Mbak. Oh ya, itu betul. Sebelumnya. Nah, budaya positif. Jadi ada 8 konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan saya bagi pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seiring dengan perubahan kurikulum menuju kurikulum merdeka, ada perubahan dalam paradigma pembelajaran kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam paradigma pembelajaran yang baru ini kita diperkenalkan pada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menekankan, monggo Bu Yunika, terima kasih, menekankan pada karakter lulusan kita nantinya itu diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, yang tentu saja Bapak Ibu semua sudah personge. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diharapkan nantinya dimiliki oleh lulusan kita. Jadi kita ini selama 3 tahun mereka belajar di sini, kita diminta untuk menanamkan karakter-karakter ini sehingga lulusannya nanti memiliki karakter seperti ini. Dan kemudian ada juga konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kita mungkin sudah sering mendengar dan mungkin juga banyak yang sudah paham. Namun di sini saya ingin menunjukkan sesuatu tentang yang bukan berdiferensiasi. Saya ingin menunjukkan sebuah sekolah yang tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sekolah yang seperti apa. Selanjutnya Mbak, ya, diklik. Kita akan melihat ini bukan sekolah manusia tapi sekolah hewan. Sekolah hewan. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster unadapted. Monggo disimak ya Bapak Ibu. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah.
mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Baik Bapak.
Jadi berdiferensiasi seperti apa itu ketika Bapak Ibu mengikuti guru penggerak mungkin akan dijelaskan dengan lebih rinci lagi di modul selanjutnya seperti itu. Orang-orang yang Bapak Ibu sayangi, kemudian saya titipkan barang itu ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan menyerahkan barang tersebut kepada orang yang misalnya misalnya Pak Arif akan bilang kepada Bapak Ibu, tak beli 100 barang itu, bolehkah 100.000 seperti itu? Mungkin tidak mau ya, karena kita yakin bahwa barang itu berharga bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi. Atau mungkin Bapak Ibu diancam, oh kalau nggak dikasihkan barang itu, saya akan misalnya saya tidak akan membantumu seperti itu. Dia mengancam. Apakah Bapak Ibu akan menyerahkannya? Kemungkinan juga tidak ya Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Saya ingin menekankan bahwa ini Bu Rahayu telepon. Sebentar ya. Ada seorang pun yang dengan bujukannya, bujuk rayunya, atau dengan ancamannya dapat membuat kita menyerahkan hal yang berharga itu dari kita. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena saya ingin menekankan ilusi-ilusi yang sebelumnya itu kita punya tentang kontrol. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin merasa kita memiliki kontrol atas murid ketika kita mungkin memberikan reward atau memberikan ancaman, hukuman kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya kita tidak memiliki kontrol atas mereka. Kita hanya sama saja dan mereka hanya termotivasi untuk mendapatkan iming-iming itu atau memaksanya untuk melakukan sesuatu jika dia memang tidak ingin melakukannya seperti itu. Jadi ini penting. Kenapa? Dengan mempelajari miskonsepsi teori kontrol ini, kita akan dapat belajar bagaimana caranya menumbuhkan motivasi yang sifatnya dari dalam. Jadi bukan berdasarkan motivasi yang berdasarkan iming-iming atau ancaman hukuman seperti itu. Ini salah satu poin penting ya Bapak Ibu dalam pengembangan budaya positif. Nah, selanjutnya yang disebut dengan disiplin positif. Selama ini ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam benak kita adalah disiplin itu berarti patuh. Disiplin itu berarti mematuhi aturan. Disiplin itu berarti sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Padahal Bapak Ibu ya, disiplin sendiri itu asal katanya itu adalah disiplinan, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya bukan hukuman, bukan apa, tapi artinya belajar. Disiplin di sini, disiplin positif yang dimaksud dalam budaya positif ini adalah disiplin yang mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi
sebagainya. Pendidikan di Indonesia menginginkan siswa-siswa atau murid-murid kita untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila karena satu, semua agama, semua ras, bahasa, suku, dan lain-lain. Yang kedua, karena selain universal, profil pelajar Pancasila ini sebagai dasar negara. Beriman dan bertakwa itu merupakan ejawantah dari sila 1 ya Bapak Ibu. Kemudian ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, karena bahan bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Gotong royong, karena nilai gotong royong itu ada dalam budaya kita sejak zaman dahulu, seperti itu. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Iya. Hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah kebutuhan oleh murid kita itu pasti ada tujuannya, bahkan jika itu negatif dan terlambat gitu. Kalau kita telusur-telusur, nanti pasti ada alasannya, dan alasan itu akan bermuara pada tujuan apa yang dia ingin sebenarnya lakukan, seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, ini yang paling dasar, bertahan hidup. Itu berisi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga salah satu motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya, ada seorang anak yang membuli anak yang lain, misalnya si A membuli si B. Ketika ditusur-tusur, tujuannya adalah ketika si A membuli si B, si A ini akan dapat banyak teman, karena dia mungkin dibombong gitu ya. Oh ya, cewek kui, nanti kamu dapat teman, seperti itu. Nah, berarti anak ini, si A ini, dia berdasar atau dia bergerak berdasarkan kebutuhannya untuk diterima dan menjadi bagian dalam kelompok. Seperti itu Bapak Ibu, cara kita memetakan kebutuhan dasar manusia dalam kaitannya dengan perilaku siswa. Kemudian kebutuhan lainnya adalah penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada seorang anak yang selalu mengerjakan PR gasik dewe, mengumpulkan tugas pertama. Kalau di kelas ketika kita telusur-telusur, ternyata dia memiliki keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Oh, berarti kebutuhannya adalah penguasaan, seperti itu. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan juga ada kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini yang tadi saya bahas. Di awal Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi secara garis besar itu motivasi perilaku manusia itu bisa dibagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut dihukum, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau untuk mendapatkan reward, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau orang yang mereka inginkan bagi diri mereka sendiri, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, budaya positif ini mengacu nantinya untuk menciptakan siswa yang mewujudkan siswa yang memiliki motivasi intrinsik ini. Contoh kenapa memberikan reward itu memberikan reward itu kok tidak dianggap sebagai
kasih bintang, oke mereka happy. Kemudian ketika si ibu guru ini tidak masuk suatu hari, digantikan gitu. Kira-kira muridnya rapi tidak Bapak Ibu masuknya? Tidak, karena reward itu diambil dari mereka, motivasi itu diambil dari mereka seperti itu. Jadi kalau tidak ada rewardnya, reward itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang positif. Karena ketika reward itu ditiadakan, maka kembali lagi ke titik nol. Motivasi itu tidak ada lagi seperti itu. Iya, di sini dalam budaya positif itu dikenal dipromosikan sesuatu yang dinamakan sebagai restitusi. Restitusi sebagai pengganti hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merujuk pada sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya lebih karena kitanya emosi ya, jadi kita memberikan hukuman yang Bapak Ibu emosi, misalnya anak tidak mengerjakan tugas seperti yang kita harapkan, lalu dari emosi itu kita langsung yaudah kamu ini kayak gitu. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid jadinya juga tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman itu, karena itu asalnya biasanya spontan dari Bapak Ibu guru, bersifat satu arah dari Bapak Ibu guru ke siswa. Siswa tidak ada kata sama sekali, tidak ada opini atau pendapat yang didengar dari siswanya, dan biasanya bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik misalnya ini fisik tersebut tidak berkaitan dengan hal yang dia salah gitu misalnya. Jadi ada dua berbeda, sama-sama lari keliling lapangan. Kalau yang pertama kasusnya adalah misalnya dia terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu ada hukumannya tidak Bapak Ibu guru gitu? Tidak ada, hanya bikin capek. Tapi kalau misalnya ini pelajarannya Pak Kuko misalnya atau Pak Darwis, kemudian anak datang terlambat di pelajaran olahraga kan, kemudian dia disuruh lari, masuk konteks tidak Bapak Ibu? Bedanya dengan hukuman adalah dia itu terencana, karena disepakati sesuai diadakan, maka kembali lagi ke titik nol. Motivasi itu tidak ada lagi seperti itu. Iya, di sini dalam budaya positif itu dikenal dipromosikan sesuatu yang dinamakan sebagai restitusi. Restitusi sebagai pengganti hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merujuk pada sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya lebih karena kitanya emosi ya, jadi kita memberikan hukuman yang Bapak Ibu emosi, misalnya anak tidak mengerjakan tugas seperti yang kita harapkan, lalu dari emosi itu kita langsung yaudah kamu ini kayak gitu. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid jadinya juga tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman itu, karena itu asalnya biasanya spontan dari Bapak Ibu guru, bersifat satu arah dari Bapak Ibu guru ke siswa. Siswa tidak ada kata sama sekali, tidak ada opini atau pendapat yang didengar dari siswanya, dan biasanya bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik misalnya ini fisik tersebut tidak berkaitan dengan hal yang dia salah gitu misalnya. Jadi ada dua berbeda, sama-sama lari keliling lapangan. Kalau yang pertama kasusnya adalah misalnya dia terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu ada hukumannya tidak Bapak Ibu guru gitu? Tidak ada, hanya bikin capek. Tapi kalau misalnya ini pelajarannya Pak Kuko misalnya atau Pak Darwis, kemudian anak datang terlambat di pelajaran olahraga kan, kemudian dia disuruh lari, masuk konteks tidak Bapak Ibu?
Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Iya Bu, saya meyakininya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu Guru, itu yang posisi terakhir itu yang dimaksud dalam budaya positif sebagai karakter yang dimiliki oleh Bapak Ibu Guru dalam menangani masalah siswa. Jadi di situ tadi kita bisa lihat ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari yang biasa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita meminta anak untuk menjelaskan masalahnya apa, kesalahan mereka apa. Ini berfungsi untuk merefleksi. Jadi mereka sendiri itu merefleksi salahku apa gitu. Kemudian yang kedua, beliau juga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang nantinya akan kita bahas selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi pentingnya di situ. Ketika di kelas itu ada keyakinan kelas, kita bisa tanya pada siswa keyakinan apa yang menurutmu belum sesuai dengan perilakumu saat ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika guru meminta siswa untuk mencari solusi bagi permasalahan itu sendiri. Misalnya tadi, kalau kamu terlambat bangun, kira-kira besok apa yang akan kamu lakukan? Oh, menyetel alarm, kemudian diingatkan oleh kakaknya, diingatkan oleh ibunya. Di sini Bapak Ibu yang diharapkan ketika setiap kali siswa menghadapi permasalahan itu kita selesaikan dengan restitusi seperti yang dilakukan oleh manajer ini tadi, harapannya lama-kelamaan siswa akan terlatih untuk berefleksi, menemukan kesalahannya sendiri, mengaitkan dengan keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu ya, yang sudah mereka percayai, dan juga menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri, yaitu memberikan solusi bagi permasalahan mereka sendiri seperti itu. Jadi tidak kita sana keliling lapangan, itu kan solusi kita yang berikan gitu. Tapi ketika mereka bilang, iya Bu, besok saya akan nyetel alarm, saya akan minta ibu saya mengingatkan. Jadi siswa itu mandiri, solutif, bertanggung jawab. Jika itu baru sekali nih Bapak Ibu, nanti kalau dilakukan misalnya siswa melakukan kesalahan itu dalam 3 tahun dia belajar ada 50 kali kesalahan, maka dia 50 kali akan berusaha berefleksi dengan keyakinannya, 50 kali berusaha mencari solusi atas permasalahannya seperti itu. Nantinya setelah 3 tahun, nah semoga nanti sebagai lulusan dia dapat memiliki profil pelajar Pancasila yang diidamkan seperti itu. Walau seperti Bapak Ibu tadi sudah kersani, proses itu memang membutuhkan upaya yang berat. Satu, nahan emosi. Pasti kita kan emosi gitu Bapak Ibu. Bapak pengen minta, tapi ya kita ngumpet-ngumpet seperti itu. Kemudian yang kedua, waktu. Ngobrolnya kan agak lama ya Bapak Ibu, apalagi kalau anaknya mungkin agak tidak terlalu responsif, itu kadang juga bikin kesabaran kita agak. Nah di situ kita sebagai guru memang diuji seperti itu. Kemudian berikutnya ini tentang keyakinan kelas. Nah di sini adalah pentingnya adanya keyakinan kelas tersebut. Jadi ketika siswa membuat salah,
atau melakukan kesalahan itu bisa kita mirrorkan atau kita cerminkan ke keyakinan kelas yang sudah mereka susun sendiri seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini dia tidak seperti kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas kan seperti datang tidak terlambat datang seperti itu. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu kesepakatannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kalimat negatif atau tidak di dalamnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat 5 atau berapa sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya kalimatnya seperti ini. Kami mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam kalimat kami mendengarkan dengan penuh perhatian di sini terkandung makna bahwa 1. Tidak main HP sendiri, 2. Tidak ramai sendiri. Gitu Bapak Ibu. Karena di situ ada kami mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kita ambil intinya, moralnya apa? Perhatian seperti itu. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi tidak main HP sendiri otomatis. Tidak ngoceh sendiri, tidak ribut sendiri, seperti itu. Kami datang tepat waktu. Nah ini juga datang tepat waktu di sini. Kami tidak datang terlambat. Itu kan negatif ya Bapak Ibu. Nah kita ubah menjadi kami datang tepat waktu. Kemudian kami menghormati pendapat orang lain. Oh ini berarti ketika temannya berpendapat, ketika temannya ngomong, ketika Bapak Ibu ngomong, dia tidak boleh menyela atau tidak boleh ribut sendiri karena dia menghormati pendapat. Ambil yang bukan punyanya, mengembalikan apa yang dipinjamnya Tempatnya seperti itu. dan kami saling menyayangi. Ketika ada keyakinan kami saling menyayangi, maka otomatis kita tidak mengharapkan adanya bullying, adanya ejek-ejekan, adanya sikap yang tidak terpuji antara satu anak dengan yang lainnya karena mereka saling menyayangi. Nah ini adalah salah satu contoh keyakinan bukan kesepakatan gitu. Apakah kita tidak boleh membuat kesepakatan kelas? Boleh. Kesepakatan itu kalau menurut saya ya Bapak Ibu itu bisa dilakukan untuk pertemuan yang sifatnya pendek seperti ini. Misalnya kegiatan seperti ini kita bikin kesepakatan bahwa 1 tidak boleh main HP seperti itu. Misalnya pas pelajaran gitu ya Bapak Ibu, tidak boleh main HP atau apa seperti itu kesepakatan. Tapi kalau keyakinan maka itu adalah sesuatu yang sifatnya mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan restitusi. Jadi kegiatan restitusi itu bisa kita lakukan dalam 3 tahap. 3 tahap itu dicerminkan dalam segitiga restitusi. Dengan 3 tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Loh, tindakan yang salah kok divalidasi ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, begitu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog seperti tadi nggih Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan, di dalam hatinya, tidak usah Bapak Ibu marahi, itu di dalam hatinya itu dia pasti sudah merasa bersalah bagi dirinya sendiri. Dia sudah merasa gagal memenuhi harapan Bapak Ibu guru, gagal memenuhi peraturan sekolah gitu. Jadi dia sudah memiliki identitas gagal dalam dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru yang pertama yaitu berdasarkan prinsip kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, jadi supaya dia tidak merasa gagal. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran atau bahwa wajar bagi seorang manusia untuk membuat kesalahan. Kita bisa mengucapkan beberapa hal ini, Bapak Ibu bisa dimodifikasi dan bisa disesuaikan dengan gaya Bapak Ibu sendiri, nggih. Misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna.
atau ibu atau bapak juga pernah merasa begitu. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini bukan kita membenarkan dia melakukan tindakan yang salah, bukan, tapi kita sebagai manusia, tadi kan ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tadi ya Bapak Ibu, dan kita yakin bahwa setiap apa yang dilakukan oleh murid itu artinya dia sedang memenuhi kebutuhannya akan sesuatu. Maka di sini kita memvalidasi tindakannya atau memvalidasi kebutuhannya kalau menurut saya. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa sampaikan dengan kalimat seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan seperti tadi. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita semua itu termotivasi secara intrinsik dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal dari dalam diri kita. Jadi bisa kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di sini saya punya. Selamat pagi Dani, apa kabarnya hari ini? Saya ada contoh sedikit, masih banyak kurangnya nggih Bapak Ibu. Ini hanya saya ingin mencoba menyampaikan praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa. Ya, nanti kalau ada mohon masukannya nggih Bapak Ibu. Silakan. Ibu, saya baik. Kamu tahu alasannya kenapa kamu saya panggil hari ini? Iya Bu, saya terlambat datang ke kelas tadi. Maaf Bu, tapi tiap pagi saya mesti membantu ibu bersihkan rumah, sementara ibu memasak dan mempersiapkan adik sekolah. Oh begitu, kamu pasti kerepotan ya di pagi hari karena mesti membersihkan rumah dan bersiap ke sekolah. Selamat pagi Dani, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, saya baik. Kamu tahu alasannya kenapa kamu saya panggil hari ini? Iya Bu, saya terlambat datang ke kelas tadi. Maaf Bu, tapi tiap pagi saya mesti membantu ibu bersihkan rumah, sementara ibu memasak dan mempersiapkan adik sekolah. Oh begitu, kamu pasti kerepotan ya di pagi hari karena mesti membersihkan rumah dan bersiap ke sekolah. Saya juga akan kerepotan kalau jadi kamu. Kemudian tadi pagi apa yang terjadi? Saya sudah bersiap mau berangkat Bu, namun ibu bilang saya mesti jagain adik dulu, soalnya ibu ada keperluan sebentar. Pas sampai sekolah ternyata sudah terlambat. Oh begitu ya. Saya juga akan kerepotan kalau jadi kamu. Kemudian tadi pagi apa yang terjadi? Saya sudah bersiap mau berangkat Bu, namun ibu bilang saya mesti jagain adik dulu, soalnya ibu ada keperluan sebentar. Pas sampai sekolah ternyata sudah terlambat. Oh begitu ya. Kamu melakukan itu pasti karena kamu punya alasan bukan? Iya Bu, saya tidak tega meninggalkan adik saya. Saya juga tidak mau dimarahi ibu. Ya wajar lah, mentaati orang tua pastilah sesuatu yang sangat penting bagimu. Untung kamu tetap menjaga adik ya, jadi ibu tidak marah. Iya Bu. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakanmu tadi. Kamu datang terlambat, itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Tidak Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang menurutmu masih kurang sesuai? Sebenarnya saya cukup disiplin Bu. Saya bangun pagi dan bersiap saat masih pagi. Cuma beberapa kali saya harus menjaga adik atau melakukan pekerjaan rumah lainnya sebelum berangkat. Kamu meyakini tidak kalau masuk sekolah tepat waktu itu penting bagi kamu? Iya Bu. Menurut saya masuk tepat waktu itu penting. Saya malu kalau terlambat. Saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan berangkat tepat waktu.
Kalau begitu, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya mau sekali. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang menghargai diri saya sendiri dan orang lain, serta menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, kalau begitu kira-kira bagaimana kita akan menyelesaikannya? Saya akan bangun lebih pagi lagi, mungkin sebelum jam 4, dan saya akan meminta Ibu untuk tidak memberi banyak tugas di pagi hari. Itu hal yang baik. Selain itu, saya juga akan melakukan home visit ya ke rumahmu, insya Allah 2 hari lagi. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan ibu tentang kegiatanmu di rumah. Baik Bu, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama, sekarang silakan kembali ke kelasmu. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Baik Bapak Ibu, itu adalah kegiatan restitusi, segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Pada kenyataannya mungkin tidak bisa seideal itu nggih Bapak Ibu, pastinya penuh banyak tantangan nggih. Tapi dengan semangat paling tidak kita memahami dulu apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk siswa kita dengan memiliki karakter yang lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah membersamai saya dalam memberikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini. Saya berharap semoga walaupun hanya 1% atau 0,5% ada manfaatnya bagi kita semua. Dengan menumbuhkan disiplin positif yang berasal dari dalam diri murid, diharapkan akan dapat memperkuat karakter mereka dan menjadikan mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat yang merdeka dan berdaya atas diri mereka sendiri. Budaya positif di sekolah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada lulusan kita. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.